Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, 5 Juli 1994 dan 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usianya yang ke-40, 11 Juli 1981, 11 Juli 2021. Tema ibadah, berdoa, beraksi dan bersaksi dalam hikmat Tuhan, mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi A. Hutapea. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah mengiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar bahkan meninggalkan dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap kita tak menentu. Banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum bapak yang di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Persekutuan kaum bapak seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangkang persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap
bersama kaum bapak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Di segala waktu dan keadaan, mari kita memuji kebaikan-Nya. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 yang menyatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami
untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap hari. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan. Tapi saat ini kami merasa tidak berdaya. Kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Idi kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh, dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat. Tetapi dalam doa, kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami memohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi dan memelihara hidup kami, Allah yang tinggal dalam kehidupan kami, Allah yang melihat hati, Allah yang memperhatikan umat-Mu. Saat ini, ketika kami menengadah ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami datang dengan penuh penyesalan, kami datang dengan penuh permohonan pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Sehingga Tuhan layakkan kami untuk menerima firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus menyertai kami di tengah setiap langkah kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada umat-Mu yang percaya ini, kiranya akan terus menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami dalam pembacaan Alkitab, dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan sedia mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya! Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 7 ayat 7-11 yang menyatakan, Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini bersama dengan Yayasan Diakonia GPIB yang berulang tahun ke-27 dan juga pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak yang ke-40. Puji dan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kebaikannya yang telah menyertai, memberkati, dan akan terus melindungi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kaum Bapak
dan juga memberkati setiap aksi dan setiap kesaksian yang dilakukan oleh Yayasan Diakonia. Pada saat ini ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu, kita teringat dengan sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 455 yang berjudul Mintalah. Ini adalah sebuah lagu yang familiar bagi kita semua. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang doa, kita akan membaca sedikit ulasan dari buku Dr. Anwar Ismail tentang doa. Dalam bab yang ke-26, beliau mengatakan, bicara itu tidak selalu berarti meminta. Beliau mengawali renungannya dengan bertanya kepada kita semua, bila mana orang ingat akan dokter? Ayo Bapak Ibu, kapan kita ingat akan dokter? Ketika kita sehat atau sakit? Tentu saja ketika ia sedang sakit. Jadi untuk apa orang pergi ke dokter kalau memang dirinya merasa sehat? Bila mana orang ingat untuk berdoa? Ketika susah atau senang? Suatu penelitian di Belgia menunjukkan jawab yang hampir berimbang. Kecenderungan berdoa pada situasi susah hanya sedikit lebih banyak daripada situasi senang. Namun jika situasi susah atau sedih itu cukup besar sehingga orang merasa cemas, terancam, dan frustasi, maka pada semua responden penelitian tersebut kecenderungan untuk berdoa meningkat dengan mencolok. Menurut penyelidikan Stover tentang perilaku religius tentara Amerika di garis depan waktu Perang Dunia Kedua, 75% dari tentara itu menjawab bahwa di tengah desingan peluru mereka ingat berdoa. Tetapi kelakuan beragama tersebut ternyata tidak tahan lama ketika perang selesai. Dari tentara yang berkelakuan religius itu, hanya 29% menjawab bahwa mereka menjadi lebih religius, hanya 29%. 30% menjawab bahwa pengalaman itu malah menjadikan mereka sekarang kurang religius, sedangkan 42% menjawab bahwa religiositas mereka sama saja dengan keadaan sebelum berperang. Jawaban-jawaban itu cukup cocok dengan teori tentang hubungan kelakuan beragama dengan frustasi. Menurut Sigmund Freud, kelakuan beragama, misalnya berdoa, timbul sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, yaitu rasa kecewa karena tidak berhasil memenuhi dan memuaskan kebutuhan seperti kebutuhan pangan, rasa aman, penghargaan, cinta kasih, kepastian hari depan, atau lainnya. Benarkah Bapak Ibu terkasih teori Freud ini? Ya dan tidak. Ya, sebab memang ada kelakuan religius yang timbul akibat frustasi. Tidak, sebab kelakuan religius pun dapat timbul walaupun orang tidak sedang mengalami frustasi. Bagaimana kita memahami hal ini? Jika kehidupan berdoa timbul karena frustasi, maka doa hanyalah merupakan jeritan naluriah dalam keadaan lemah dan labil. Di sini berlaku ucapan dalam keadaan terdesak barulah orang berdoa. Tetapi sebaliknya kehidupan berdoa pun dapat timbul pada waktu orang berada dalam keadaan kuat dan stabil.
Terlalu sering kita membayangkan manusia ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur dan Allah berada di atas sumur itu. Dan pandangan ini ternyata menyempitkan arti hubungan manusia dengan Allah. Hubungan dengan Allah hanya dipandang sebagai hubungan antara peminta dan pemberi. Hubungan itu seolah-olah hanya terjadi karena manusia berada dalam posisi yang lemah. Doa dianggap hanya sebagai jeritan minta tolong. Akibatnya mungkin orang berhenti berdoa kalau pertolongan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Padahal Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Allah ibarat anak dengan ayah. Seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya untuk meminta pertolongan. Seorang anak pun berbicara dengan ayahnya meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu. Justru hubungan seperti itulah yang sehat. Anak dapat berbicara dengan ayahnya secara wajar dan tenang. Hubungan seperti itulah yang juga diperlukan dalam kehidupan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita patut berbicara kepada Allah meskipun kita tidak sedang membutuhkan sesuatu. Dengan begitu, semboyan kita bukanlah habis daya baru berdoa, melainkan berdoa biarpun berdaya. Ini merupakan satu tulisan yang mengingatkan kita bahwa seringkali kita baru berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu. Tetapi padahal ketika kita berbicara kepada Tuhan Allah kita, tidak selalu harus meminta. Menarik Bapak Ibu terkasih bahwa ketika kita pun juga melihat kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan ini, ada 3 kata, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Ini adalah bentuk present imperatif. Present imperatif. Dalam bahasa Yunani ada 2 bentuk perintah, yaitu yang pertama aorist imperatif. Ini adalah perintah yang hanya perlu dilakukan 1 kali. Contohnya dalam Yohanes ayat 7. Dan present imperatif. Ini adalah perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Dan kalau kita perhatikan present imperatif ini, ada 3 kata Yunani yang bentuknya memperlihatkan sebuah ketekunan. Aitete, yaitu mintalah. Zetete, carilah. Kroete, ketuklah. Dan ketiga dari kata bentuk imperatif ini ada di dalam satu kesatuan, yang artinya perintah dari Tuhan Yesus itu tidak hanya meminta saja, lantas si peminta itu pasif, menunggu kiriman datang, atau mencari saja tanpa memberitahukan apa kebutuhan kita kepada Bapa, atau mengetuk saja dalam artian menagih-nagih permintaan tanpa melakukan sesuatu aksi, yaitu mencari. Jadi ketiga aksi ini harus dilakukan oleh para pendoa. Jadi kita melihat sangat berkaitan sekali dengan tema firman Tuhan pada hari ini, berdoa, beraksi, dan bersaksi. Seorang pendoa tidak hanya dia hanya meminta, dia tidak hanya mencari, tidak hanya dia mengetuk tanpa dia memberitahukan apa yang dia minta, tanpa dia memberitahukan apa yang dia cari, tanpa dia kemudian menyampaikan mengapa dia mengetuk. Dia harus ada aksi, ada tindakan kemudian yang dia ucapkan dalam permintaannya secara detail. Doa bukan 1 minute prayer, tetapi terus-menerus secara bertekun. Lalu kemudian dia juga akan mencari dengan tekun, mencari kehendak Allah, mencari apa maksud Allah, dan kemudian pun juga dia melakukan aksi tersebut, yaitu dengan mengetuk pintu. Pendoa tidak hanya meminta, tidak hanya mencari, dan juga tidak hanya mengetuk, tetapi ada aksi yang dilakukan. Meminta dengan jelas, mencari apa yang sedang dicari, supaya ia menemukan apa yang dia cari, lalu kemudian dia mengetuk dan dia menyampaikan mengapa dia mengetuk pintu tersebut. Bapak Ibu terkasih, ini adalah ayat ke-7, ini adalah sebuah hubungan aksi dan reaksi.
Ketika mintalah, maka akan diberikan. Ketika carilah, maka kita akan menemukan. Ketika kita mengetuk, maka akan dibukakan. Itu ada di dalam ayat ke-7. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat langsung di ayat ke-8, Tuhan Yesus kembali mengulangi dengan pengajarannya dengan kalimat yang berbeda. Di ayat ke-8 ini Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Dalam bahasa Yunani kata kerja aiteo ditulis dalam bentuk present aktif, participle, menjadi aiton. Ini menunjukkan tindakan yang dilakukan terus-menerus. Meminta dan meminta atau memohon dan terus memohon dalam artian berdoa yang tidak terputus-putus, senantiasa di dalam doa. Demikian juga dua tindakan lainnya yang juga wajib terus dilakukan. Terus-menerus meminta, terus-menerus mencari, terus-menerus mengetuk. Itulah sebuah kata kerja present active participle. Bertekun, terus-menerus dengan setia, meminta, mencari, dan kemudian mengetuk. Hal ini berarti Bapak Ibu terkasih, kita harus terus-menerus meminta. Dan artinya selalu dalam kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengar doa kita. Terus-menerus kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang mendengar doa. Allah yang tahu apa permintaan kita. Terus mencari, menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Kita mencari kehendak Allah dalam setiap doa kita. Dan terus mengetok artinya menunjukkan ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Nah, Bapak Ibu terkasih, itu menjadi bagian yang hal membuat kita bersyukur karena ketika Yesus menyampaikan khotbah ini di bukit kepada para pendengarnya, ia memperlihatkan bahwa hubungan Bapa dengan kita itu tidak begitu jauh, tapi hubungan kita itu dengan Allah adalah hubungan yang intim, seperti tadi Bapa dengan anak. Dalam ilustrasi selanjutnya dalam ayat 9 hingga 10, Tuhan Yesus menyebutkan roti dan ikan. Mengapa roti dan ikan? Karena ini merupakan makanan pokok orang-orang Yahudi, terutama mereka yang tinggal di Galilea dan sekitarnya. Untuk sesuatu yang memang menjadi kebutuhan anak, sang Bapa pasti akan berusaha memberikannya. Demikian pula dengan Bapa di sorga, yaitu Allah kita akan memberikan segala apa yang menjadi keperluan hidup kita. Kebutuhan, bukan keinginan. Keperluan, bukan ketamakan. Jadi kita melihat Bapak Ibu terkasih bahwa ini merupakan sebuah hubungan yang dimana Allah mengetahui apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dan kemudian kita melihat juga di bagian ayat 9 sampai dengan 11 ini langsung kita melihat bagaimana seorang ayah yang baik itu tahu memberikan apa sesuai dengan kebutuhan si anak. Tidak mungkin anak yang meminta roti akan diberikan batu. Adonan roti yang berbentuk bulat ini sekilas memang mirip dengan batu, dan kemudian Allah tidak akan memberikan yang tidak baik. Allah pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan ketika kita memperhatikan, Allah mengatakan janji bahwa ia tidak akan mengecewakan anak-anaknya dalam doa. Ini sungguh memperlihatkan bahwa Allah ingin memberikan segala sesuatu yang diminta dan menyatakan kehendaknya terhadap anaknya yang mencari, dan kemudian juga membukakan pintu bagi anaknya yang sungguh-sungguh bertekun dengan setia. Bertekun Bapak Ibu, walaupun doanya belum dijawab, walaupun bahkan doanya itu dijawab oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang ia minta, tetapi ia tetap setia melayani Tuhan, setia beraksi, setia bersaksi bahwa ia akan tetap mengikut Tuhan dengan setia. Yayasan Diakonia dan Persekutuan Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaminkan firman Tuhan hari ini bahwa tetaplah kita terus berkomunikasi dengan Tuhan.
sebuah komunikasi dengan Tuhan yang kita perlihatkan dalam bentuk kehidupan doa adalah cara kita terus berbicara kepada Tuhan. Doa-doa yang kita naikkan bukanlah mantra-mantra supaya segala sesuatu yang kita ucapkan itu terwujud dan kemudian didapatkan sesuai keinginan kita. Doa itu jauh lebih dari sebuah permintaan, seperti yang tadi kita sudah baca dalam renungan awal. Doa itu adalah berkomunikasi dengan Sang Bapa, berbicara dengan Sang Bapa. Setelah kita berdoa dan kemudian kita mendapatkan kekuatan daripadanya, maka kita akan dimampukan untuk beraksi. Beraksilah sebagai kaum bapak yang setia dalam keluarga, memperlihatkan tanggung jawab. Beraksilah di tengah-tengah gereja ketika engkau telah menyatakan ia dengan segenap hati untuk melayani Tuhan. Tunjukkanlah dan buktikanlah itu kesetiaanmu. Buktikan bahwa engkau adalah anak Tuhan yang memiliki Bapa yang mampu untuk menguatkan engkau, mampu membuat engkau berhasil dalam setiap aksi dan kemudian bersaksi bagi sesama. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan Yesus, di ulang tahun yang ke-40 ini, di usia yang ke-40, kita percaya bahwa kaum Bapak yang ada di Jemaat GPIB Buku Sentul Bogor, kaum Bapak yang ada di GPIB baik di kota dan juga di desa, akan menjadi kaum Bapak yang dimampukan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang memperlihatkan hidupnya terus berdoa, hidupnya terus mengandalkan Tuhan, hidupnya terus bersaksi, hidupnya terus beraksi. Jangan pernah mengundurkan diri dalam melayani Tuhan, karena itulah salah satu bentuk kenyataan hidupmu adalah seorang pendoa. Engkau beraksi dan engkau bersaksi. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ia selalu setia untuk membuat kehidupan setiap para pengurus Yayasan Diakonia terus beraksi dan bersaksi, dan juga memberkati setiap kaum bapak untuk mampu terus menjadi pendoa dan mampu untuk terus beraksi dan bersaksi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat terkasih, dengan semua orang percaya yang ada di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengaku iman, pengakuan iman rasmi dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah dan muliakan, kami memuji keagungan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau limpahkan kepada kami, yaitu berkat-berkat rohani yang ada di surga, tetapi juga berkat-berkat jasmani yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, melindungi kami di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, berdoa untuk kaum Bapak yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kaum Bapak GPIB dimanapun mereka berada. Demikian juga kaum Bapak GPIB Bukit Sentul. Kiranya Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan rohani dan juga pertumbuhan secara rohani, sehingga kami boleh menjadi kepala rumah tangga yang menjadi teladan bagi keluarga dan bagi sesama kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya melalui talenta dan melalui karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kaum Bapak dapat memberikan dan melayani bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, kiranya Engkau terus memberkati gereja-Mu ini, memberkati mulai dari pendeta, penatua, diaken, dan semua komisi serta pelkat, agar Engkau memberkati semua program-program yang akan dilaksanakan ya Tuhan, supaya melalui semua aktivitas kegiatan gereja-Mu, nama Tuhan dipermuliakan dan gereja-Mu bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja kami di dalam pengadaan gedung sebagai sarana ibadah untuk jemaat GPIB di Bukit Sentul ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya rencana-Mu dan waktu-Mu saja ya Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih ya Bapa, akhirnya kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati di dalam seluruh pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu kepala rumah tangga, keluarga demi keluarga di dalam pergumulannya saat ini. Tetapi Engkau mengenal, Engkau mengerti mereka satu persatu ya Tuhan. Kiranya Engkau menilik mereka dan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan berkat dan memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang kesulitan. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan menjaga kami dan memberi kesehatan kepada kami sekalian dari pandemi yang belum reda ini, tetapi makin meningkat. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dilanda sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-Mu yang ajaib, yang penuh kuasa itu, agar boleh menyembuhkan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh disegarkan, disehatkan kembali, dan mereka dapat melayani Tuhan dan melakukan aktivitas pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan kami di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Kami berdoa untuk anak-anak kami, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, kiranya Tuhan terus memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau mendengarkan doa yang telah dinaikkan oleh pengurus kaum Bapak. Dan saat ini pun kami semua kembali tetap terus Tuhan sehati menaikkan permohonan-permohonan dalam doa ini. Berkati jemaat-Mu yang ada di GPIB Bukit Sentul Bogor,
tiap-tiap keluarga yang sedang bergumul, yang sedang menaikkan permohonan untuk rencana-rencana ke depan di tengah-tengah masa pandemik ini. Dan kami teringat juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Rudolf Efrain Sahertian. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan menopang kehidupan keluarga Bapak Rudolf Efrain Sahertian. Bersama ibunda terkasih, bersama dengan anak terkasih, mereka biarlah akan terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap hal yang mereka kerjakan dari hari lepas hari. Kami menyerahkan juga keluarga Domingus Hatu. Dalam kasih-Mu Engkau juga akan menopang, menyertai dan memberkati keluarga Domingus Hatu di tengah-tengah setiap hal yang mereka juga sedang kerjakan. Bersama dengan sektor pelayanan 2, bersama dengan keluarga Setpas Songka, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami juga memohon untuk pemeliharaan dan kasih-Mu, penjagaan dan penyertaan-Mu Tuhan bagi keluarga Zetpas Songka, bagi keluarga Waroka Tumengkol, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah aktivitas, di tengah rancangan-rancangan keluarga untuk masa depan anak-anak terkasih, Tuhan memberkati keluarga Waroka Tumengkol. Bersama dengan keluarga di sektor 3, keluarga Billy Sitania dan keluarga Carol Lauren Somba, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan setiap hal yang saat ini sedang dikerjakan oleh keluarga Bapak Billy Sitania dalam aktivitas mereka untuk pendidikan anak-anak terkasih. Kami percaya berkat Tuhan akan tetap terus mengalir dalam kehidupan mereka, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan yang terbaik Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga Bapak Billy Sitania. Begitu pula kami percaya Tuhan untuk keluarga Ibu Carol Somba. Dalam kasih-Mu Tuhan, keluarga Ibu Carol Lauren Somba ini akan tetap berada di dalam belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, di tengah-tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah segala sesuatu yang dikerjakan. Berkati Tuhan keluarga Ibu Carol Lauren Somba. Dalam kasih-Mu kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di sektor 1 hingga sektor 3. Dan dalam kebaikan-Mu Tuhan, Engkau juga akan menjaga dan melindungi. Dalam kasih-Mu kami menyerahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dan juga mereka yang sedang mengalami sakit. Kami serahkan Oma Konstan Korputi Item, Bapak Johan Yosef Manuputi, Ibu Nona Kumontoy, Bapak S.Y. Ismail, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Penatua Jimmy M. Sumakut, Bapak Johannes R. Maspaitela, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palandeng, Bapak Ferdinand Kalumata. Ke dalam hadirat-Mu yang kudus kami menyerahkan, ya Allah, setiap jemaat kami yang sedang mengalami sakit di tengah-tengah pergumulan ini. Engkau adalah Allah yang akan mengangkat sakit penyakit yang mereka alami. Dan di tengah-tengah lanjut usia ini, di tengah-tengah usia indah ini, mereka juga akan tetap merasakan sukacita, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap jemaat kami yang juga dalam pergumulan lanjut usia yang tidak kami sebutkan, dan juga mereka yang sedang sakit. Tuhan topang hidup mereka, Tuhan berkati, dan Tuhan juga tolong sembuhkan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, juga bersyukur bagi jemaat kami yang berulang tahun kelahiran. Kami menyerahkan Ibu Tati Suwarti, Saudara Angel Latuheru, Saudari Golda Meyer, Saudari Gavrila Felicia Tampu Bolon. Inilah syukur kami Tuhan, ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa berkat mereka di tengah-tengah pertambahan usia ini akan membuat mereka pun juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami menyerahkan juga setiap hal yang saat ini juga sedang digumuli oleh janda, oleh duda, oleh anak-anak yatim piatu. Berkati hidup mereka Tuhan, dalam kasih-Mu, dalam pertolongan-Mu, Engkau menguatkan hidup mereka dan menjadi pendamping yang setia. Kami percaya ya Allah, bahwa dalam kasih-Mu juga Engkau akan memberkati setiap anak-anak kami yang masih kecil, remaja, pemuda, mereka dalam aktivitas yang akan mereka lakukan, melanjutkan sekolah. Kami tetap yakin Tuhan bahwa mereka akan terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa pendidikan ini.
mereka juga akan berhasil dengan baik, dan Tuhan menyertai setiap pelajaran yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kaum bapa dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati dalam kebersamaan bersama dengan kaum perempuan. Mereka akan bersama-sama Tuhan melayani Engkau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Karena itu Tuhan berkenan menolong semuanya. Ya Allah kami, inilah syukur kami bersama dengan Yayasan Diakonia yang ke-27 yang telah Tuhan tambahkan usia di tengah pelayanan, di tengah aksi, dan ketika mereka terus bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Pelkat PKB di tengah usia yang ke-40. Kami yakin Tuhan, persekutuan kaum bapak pun juga akan Tuhan berkati. Mereka akan semakin setia dalam doa. Mereka akan terus bersaksi di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka bersama dengan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bahkan kami juga bersyukur untuk semua rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam program persekutuan kaum bapak. Berkati para pengurus, berkati bersama seluruh anggota, berkati Tuhan dalam kasih-Mu. Mereka akan menjadi kaum bapak yang memperlihatkan keteladanan dalam aksi mereka dan bersaksi bahwa Tuhan sungguh hidup dalam setiap keluarga mereka, dalam setiap pribadi mereka. Inilah syukur kami dan permohonan kami ya Allah, ketika kami juga menaikkan permohonan bagi pergumulan gerejamu yang sedang memohon kepada Engkau ya Allah, dan yang sedang berjuang agar terwujudnya rumah ibadah bagi jemaat di GPIB Bukit Sentul Bogor. Berkati upaya yang sedang dilakukan oleh tim Gala Dinner, bahkan juga oleh tim turnamen golf. Dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, kami mengaminkan bahwa semua doa dan semua usaha yang sedang dikerjakan ini jadilah kehendak-Mu yang terbaik. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, dan Engkau memberikan tepat pada waktunya. Ya Allah kami yang hidup, kami percaya bahwa para pengurus Pelkat PKB yang ada di Jemaat Bukit Sentul Bogor, dalam kesetiaan, dalam ketekunan, dalam kekokohan mereka akan terus setia melayani Tuhan, sehingga mereka tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan ini akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah, Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang akan terus menolong setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran virus corona. Tuhan, kami semua hening, kami semua berdoa, kami semua memohon kepadamu agar semua yang terpapar, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan tolong upaya yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh rumah sakit, oleh tenaga kesehatan, oleh TNI dan Polri, bahkan semua masyarakat. Biarlah dalam kepatuhan kami juga dapat terus menopang seluruh program-program pemerintah, sehingga kami bisa dapat bekerja sama dengan baik demi terputusnya mata rantai dari virus corona ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dan syukur kami bersama para pelayan ibadah yang telah melayani Tuhan, tim multimedia, pemusik, pemandu lagu, bahkan juga diaken dan penatua, pegawai gereja. Dalam kebersamaan kami yakin Tuhan, Engkau telah hadir terus dalam kehidupan kami dan akan menolong kami di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan secara online ini. Berkati juga tim Pelkes yang mendampingi, berkati setiap doa yang diucapkan oleh juga seluruh jemaat-Mu ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami. Kami meminta, kami mencari, dan kami mengetuk, dan kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab doa kami ini. Dengarkanlah ya Tuhan setiap permohonan dari umat yang dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus dalam doa mereka di rumah masing-masing. Terima kasih ya Allah kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengetahui yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh yakin Engkau adalah Allah yang selalu menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua waktu, aksi dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani. Maka, mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita akan membawakan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanku. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Pelkat PKB yang telah menyampaikan persembahan pujian, seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini, kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Yang berikut, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WhatsApp grup tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penetelayanan bagi seluruh warga jemaat. Yang berikut, dalam kesempatan ini, kami juga menghimbau seluruh jemaat untuk bergandengan tangan dan bersatu hati untuk mendukung dalam upaya doa dan dana untuk mempersiapkan tempat ibadah selanjutnya, karena kurang lebih 4,5 bulan lagi kita harus pindah dari tempat ini. Dan selanjutnya mari kita simak bersama beberapa informasi yang menjadi perhatian khusus.
kami ya. Opa, oma tolong membantu akang di gereja semua. Bantu gereja kami ya. Makasih. Oma, opa, tante, dengan om, tolong bantu gereja kami. Jatuhin tape di dekat dinding. Ada semut lewat, langsung digotong rame-rame. Nya babe jangan cing, ayo kita bantu gereja rame-rame ya. Tuhan Yesus memberkati. Giving is not just about make a donation, it's about making a difference. My name is Sharon and I'm the part of Give Baby Bukit Sentul Youth, and we're looking for your hand to help our church. God bless you and happy Sunday. Goodbye. Horas, Opung Doli, Opung Boru, Amang, Inang, Amang Boru, Dohot Namboru, Manggido Tolong Hami, Urupi Mahuria Nami, Mauliate Godang. Tuhan Yesus Mama Swastu. Greetings everyone, we are from Pelkat PT GPIP Bukit Sentul. We are raising support for our church. If you'd like to make additional contributions, donations of any size are welcome at any time. God bless. Ya toh, dapat ikan ekor kan kita pasti seneng. Oh haleluya, Tuhan baik.
Mari kita berdoa mujizat terjadi, ekor jadi kepala, darah Yesus. Kiapa tak tukar? Sebelah langsung ngomong, ingat deh, nudu dosa. Oh iyo kang. Mari kita pe ikang hilang. Ini bagaimana? Doalah berjaga. Tutu satu. Nana kote yang japan curi kang. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak terkasih dalam Yesus. Kami dari Panitia Gala Dinner 2021 Malam Kidung dan Kasih yang akan diadakan pada tanggal 25 September di Hotel Aston Sentul. Kami mengajak Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Caranya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa memesan tiket pada kontak yang sudah dibagikan pada grup-grup sektor dan pelekat. Khusus untuk jemaat Bukit Sentul, tiket bisa dibeli dengan cara menyicil sampai tanggal 25 Agustus 2021. Jemaat juga dapat membeli tiket dengan cara cash. Ibu bapak tidak perlu khawatir karena acara gala dinner ini akan diatur oleh pihak hotel sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kami masih menunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengajak teman atau kerabat untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Dari kita, untuk kita kerja sama-sama semuanya untuk Tuhan. Mari membangun rumah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan, pelayanan, dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-27 Yadia GPIB dan HUT ke-40 PKB GPIB Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada 5 Juli 2021 yang lalu, 27 tahun sudah usia Yayasan Diakoni GPIB. Dan pada hari ini, 11 Juli, 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak. Suka duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Yadia dan Pelkat PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani bukan dilayani, dan tangguh dan luas terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini, yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meninggi
mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar melakukan program vaksinasi demi mewujudkan herd immunity atau kekebalan massal. Pandemi COVID-19 mengubah cara dan pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial. Sudah banyak bantuan sosial diadakan, vaksinasi juga semakin digencarkan. Tapi, apakah ini cukup membuat damai sejahtera? Pola aktivitas baru dengan daring, seperti bekerja, belajar dari rumah, rapat diskusi, seminar virtual, juga ibadah virtual dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, dengan berbagai jenis kualitas dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan atau bahkan kecemasan terkait dengan ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai. Juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi. Lalu, bagaimana kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti sekarang ini? Bagaimana batin kaum bapak yang menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana wujud dan implementasinya? Jujur saja, terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan tak berdaya. Namun demikian, firman Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan ibarat vitamin bagi mata batin kita. Untuk itu, kita diingatkan akan pentingnya mendapatkan asupan firman Tuhan. Komunitas baca Alkitab merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata batin kita. Dalam komunitas baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoax yang berseliweran hadir di gadget dan dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari keletihan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dan dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu lalu kita hampir yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun kini pandemi seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirih bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan perenungan firman Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saat ini dan di misteri masa depan yang akan datang, teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan, agar anugerah-Nya mendatangkan segala kebaikan atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia, serta seluruh ciptaannya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan berlebih. Kita harus berjalan maju, walaupun di depan penuh kabut. Majulah, walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita juga terus bersaksi dan beraksi dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berdiakonia untuk menjangkau, menguatkan mereka yang lemah, untuk membantu dan memberdayakan mereka yang tersingkirkan dan menderita.
agar kehidupan kita yang diberkati Tuhan ini terus menjadi saluran berkat-Nya terhadap sesama. Dengan demikian, hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera dan kabar baik di tengah dunia yang resah dan gelap. Sebab Tuhan yang setia itu selalu hadir, menolong dan memampukan kita semua. Meski dunia ini akan terus berubah sesuai perkembangan zamannya, dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan, kabar baik sepanjang masa yang harus kita wariskan kepada anak cucu melalui kebiasaan membaca Alkitab setiap hari dan melalui praktek dalam kehidupan nyata berbagai buah lebat dan manis dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari segenap kaum Bapa GPIB, jadilah teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Mari segenap warga GPIB, hadirkanlah karya nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasi kehidupan sesama. Salam sehat, penuh damai senantiasa. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujud keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa yang kuat, sehat, dan sejahtera. Dirgahayu Yayasan Diakonia GPIB melayani bukan dilayani. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB, PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode ke-20 GPIB. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-27 Yadia GPIB dan HUT ke-40 PKB GPIB Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada 5 Juli 2021 yang lalu, 27 tahun sudah usia Yayasan Diakoni GPIB. Dan pada hari ini, 11 Juli, 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapa. Suka duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Yadia dan Pelkat PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani bukan dilayani, dan tangguh dan luas terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini, yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meninggi, mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar melakukan program vaksinasi demi mewujudkan herd immunity atau kekebalan massal. Pandemi COVID-19 mengubah cara dan pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial. Sudah banyak bantuan sosial diadakan, vaksinasi juga semakin digencarkan. Tapi, apakah ini cukup membuat damai sejahtera? Pola aktivitas baru dengan daring, seperti bekerja, belajar dari rumah, rapat diskusi, seminar virtual, juga ibadah virtual dan lain-lain.
Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, dengan berbagai jenis kualitas dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan atau bahkan kecemasan terkait dengan ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai. Juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi. Lalu, bagaimana kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti sekarang ini? Bagaimana batin kaum Bapak yang menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana wujud dan implementasinya? Jujur saja, terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan tak berdaya. Namun demikian, firman Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan ibarat vitamin bagi mata batin kita. Untuk itu, kita diingatkan akan pentingnya mendapatkan asupan firman Tuhan. Komunitas baca Alkitab merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata batin kita. Dalam komunitas baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang berseliweran hadir di gadget dan dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari keletihan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dan dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu lalu kita hampir yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun kini pandemi seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirih bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan perenungan firman Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saat ini dan di misteri masa depan yang akan datang, teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan agar anugerah-Nya mendatangkan segala kebaikan atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia serta seluruh ciptaannya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan berlebih. Kita harus berjalan maju walaupun di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita juga terus bersaksi dan beraksi dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berdiakonia untuk menjangkau, menguatkan mereka yang lemah, untuk membantu dan memberdayakan mereka yang tersingkirkan dan menderita. Agar kehidupan kita yang diberkati Tuhan ini terus menjadi saluran berkat-Nya terhadap sesama. Dengan demikian, hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk memartakan damai sejahtera dan kabar baik di tengah dunia yang resah dan gelap. Sebab Tuhan yang setia itu selalu hadir, menolong dan memampukan kita semua. Meski dunia ini akan terus berubah sesuai perkembangan zamannya, dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan, kabar baik sepanjang masa yang harus kita wariskan kepada anak cucu, melalui kebiasaan membaca Alkitab setiap hari, dan melalui praktek dalam kehidupan nyata, berbagai buah lebat dan manis dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari segenap kaum Bapa GPIB, jadilah teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat.
Mari, segenap warga GPIB, hadirkanlah karya nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasi kehidupan sesama. Salam sehat, penuh damai senantiasa. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujud keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa yang kuat, sehat, dan sejahtera. Dirgahayu Yayasan Diakonia GPIB melayani bukan dilayani. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB, PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode ke-20 GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri. Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendak-Nya, disertai ketaatan, dan ketuklah hati Allah. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.